Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Erupsi Gunung Merapi sudah di depan mata. Lalu bagaimana prediksi karakteristik letusan Gunung Merapi pada tahun ini dan bagaimana kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah untuk menanganinya? Kita akan mendengarkan penjelasan selengkapnya dari rekan Mercy Wijaya. Mercy, silakan ulasan Anda. Terima kasih Yohana. Pemirsa, data Badan Geologi tanggal 13 November 2020 mengatakan bahwa magma di dalam Gunung Merapi tinggal 1,5 km lagi menuju ke permukaan gunung. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah daerah harusnya lebih siap menghadapi erupsi Merapi kali ini setelah belajar dari pengalaman erupsi sebelumnya tahun 2006 dan tahun 2010. Kita akan lihat kondisi terkini dari Gunung Merapi berdasarkan data NRC, pemirsa. Pada tanggal 13 November 2020, kami memantau bahwa saat ini status Gunung Merapi atau status aktivitas Gunung Merapi sudah berada di level 3 atau siaga setelah sebelumnya dinaikkan pada tanggal 5 November 2020 dari level 2 atau statusnya masih waspada. Dan ada dua skenario yang mungkin terjadi dengan erupsi yang ada di Gunung Merapi saat ini. Yang pertama adalah skenario efusif, di mana sifatnya atau potensi bahaya yang terjadi adalah adanya guguran lava atau akan ada leleran lava pijar yang keluar dari puncak gunung api. Dan untuk volume magma yang ada di dalam tubuh Gunung Merapi sendiri saat ini diperkirakan lebih banyak dari tahun 2006 sehingga akan berpengaruh pada kecepatan dari pergerakan lava itu sendiri ketika keluar dari Gunung Merapi. Nah, atau skenario kedua, erupsinya bisa berbentuk bersifat efusif sekaligus eksplosif. Jika bersifat eksplosif maka artinya akan ada potensi bahaya berupa lontaran material vulkanik sejauh 5 km. Dan dari dua skenario ini juga memiliki potensi bahaya yaitu awan panas maksimal 5 km. Dan memang seiring dengan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, maka makin banyak juga frekuensi dari gempa bumi yang terjadi di sekitar Gunung Merapi. Kita akan lihat data pada tanggal 10 November 2020. Pada tanggal 10 November 2020 terjadi 33 gempa per hari. Jenis gempanya adalah gempa vulkanik dangkal. Sementara juga terjadi sampai 294 gempa fase banyak dalam satu hari. Gempa guguran sampai 54 kali per hari dan gempa hembusan sebanyak 63 kali per hari. Dan kalau kita lihat ada beberapa daerah yang memang memiliki potensi bahaya dari adanya erupsi yang terjadi di Gunung Merapi saat ini. Kita lihat ancamannya ada di beberapa daerah, pemirsa, di dalam slide berikut ini. Ya, kita akan lihat untuk erupsi ini sendiri tidak pertama kali terjadi di Indonesia. Namun selama 30 terakhir sudah ada beberapa kali erupsi, di mana pada tahun 90-an terjadi erupsi tahun 92, 94, dan tahun 97. Sementara yang besar atau erupsi besar terjadi pada tahun 2006. Saat itu sifat erupsinya adalah leleran atau terjadi guguran lava. Sehingga saat itu memakan sampai 151 korban jiwa. Untuk karakteristik erupsi yang terjadi saat ini pun lebih mendekati karakteristik di tahun 2006. Meskipun volumenya saat ini lavanya akan terjadi lebih banyak. Dan kalau kita lihat pada Oktober sampai November 2010 juga ada erupsi besar Gunung Merapi sampai memakan 277 korban jiwa. Saat itu sifat erupsinya lebih ke eksplosif. Bahkan kalau dilihat sifat eksplosifnya ini dari Volcano Explosivity Index berada di angka 4. Sementara untuk tingkat ledakan atau VAE yang dilihat untuk tahun ini ada di angka 1 atau artinya pada tahun 2010 ledakannya 40 kali lebih besar dari yang mungkin terjadi di tahun ini. Dan memang kita lihat bahwa saat ini juga pemerintah lebih siap untuk menghadapi erupsi Gunung Merapi jika sudah mengalami atau sudah berkaca dari pengalaman tahun 2006 dan tahun 2010. Namun kalau kita lihat frekuensi erupsi dari Gunung Merapi ini sudah kembali meningkat atau semakin sering terjadi juga tahun 2018, 2019 dan juga tahun 2020. Kalau kita lihat rata-rata erupsi Gunung Merapi ada yang 1 tahun, ada juga yang 7 tahun, namun rata-rata 4 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat Gunung Merapi ini sendiri frekuensi erupsinya sudah semakin sering semenjak tahun 2018 atau semenjak 3 tahun yang lalu. Dan ada beberapa daerah yang memang sangat berpotensi terkena dampak negatif dari erupsi. Yang pertama dari Provinsi Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman. Ada juga Jawa Tengah dari Kabupaten Magelang, Boyolali dan juga Klaten.
dengan kecamatan, desa dan juga dusun yang berada di infografis atau tabel saat ini. Ini adalah daerah-daerah yang juga masuk ke dalam daerah bahaya atau kawasan rawan bahaya ketiga. Sementara kalau kita lihat dari pemetaannya pemirsa, dari posisi Gunung Merapi saat ini, memang yang lebih terdampak negatif dari erupsi Gunung Merapi adalah yang berada di daerah tenggara sampai ke barat. Sehingga pemerintah menetapkan jarak aman sejauh 5 km supaya masyarakat tidak mendekati wilayah tersebut saat terjadi erupsi. Dan di daerah utara atau di bagian atas dari Gunung Merapi sendiri, jarak amannya hanya 3 km, artinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan daerah tenggara sampai barat dari Gunung Merapi. Nah, untuk proses evakuasinya sendiri saat ini sudah ada lebih dari 1.000 orang yang dilakukan evakuasi. Kebanyakan adalah evakuasi mandiri karena ada juga masyarakat yang trauma terhadap kejadian erupsi tahun 2010 sehingga meminta untuk evakuasi mandiri. Dan proses evakuasinya juga sesuai dengan protokol kesehatan di mana tempat evakuasi sudah 1 bilik 1 orang, namun jika suami istri bisa diperbolehkan 1 bilik 2 orang. Dan ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk jalur evakuasi sebenarnya sudah ada dari pengalaman tahun 2010, namun ada beberapa jalur yang saat ini rusak dan harus diperbaiki. Sehingga ketika nanti statusnya naik dari siaga menjadi awas, maka nanti masyarakat bisa melakukan evakuasi dengan lebih cepat dan sigap. Kita akan lihat pernyataan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena sudah hafal dengan karakter Merapi. Masyarakat Sleman khususnya di lereng Merapi saya kira sudah paham. Yang saya mohon yang jauh dari Merapi tidak usah panik. Juga tidak akan keluarkan surat edaran terkait dengan kondisi. Saya juga akan keluarkan surat edaran terkait dengan kondisi saat ini. Sementara pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa skenario sudah ada semua. Jadi kalau arahnya ke Magelang, ya Magelang siap. Maka kemarin saya tengok ketiga-tiganya baik di Klaten, Boyolali, Magelang semua mesti siap. Dan pemirsa juga kita melihat pengalaman erupsi Gunung Merapi sebelumnya. Seharusnya masyarakat dan pemerintah lebih siap untuk menghadapi erupsi Gunung Merapi saat ini. Tapi tentunya kali ini ada tantangan yang berbeda dari pengalaman sebelumnya karena bersamaan dengan situasi pandemi COVID-19. Sehingga perlu ada estimasi waktu yang tepat kapan warga harus mengungsi dan kapan warga bisa kembali supaya masyarakat tidak jenuh dan tetap bisa menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Demikian dari saya, kembali ke Yohana. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk ulasan dan juga pemaparannya.